Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnan Rauda dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 212.020.388.620.812 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Strategi PAI Kemi. Adapun materi yang saya akan bahas yaitu prosedur penerapan strategi PAI Kemi, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan tentunya didasari dengan nilai-nilai Islam. Adapun tugas ini sebagai pemenuhan kewajiban atas tugas mata kuliah yaitu strategi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Dr. Usman Nur MAG. Adapun beberapa prosedur penerapan strategi PAI Kemi diantaranya yaitu memahami sifat peserta didik, kemudian mengenal peserta didik secara perorangan, ketiga memanfaatkan perilaku peserta didik dalam mengorganisasikan belajar, yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu memecahkan masalah, yang kelima yaitu menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik serta memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan belajar, dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah menerapkan strategi PAI Kemi. Adapun langkah-langkahnya yang bisa dilakukan dalam mengaplikasikan atau menerapkan strategi PAI Kemi diantaranya itu everyone is a teacher, yaitu setiap murid sebagai guru, dengan langkah-langkah penerapan yaitu pertama, bagikan kertas kepada setiap peserta didik. Mintalah mereka menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pokok yang telah atau sedang dipelajari atau topik khusus yang ingin didiskusikan dalam kelas. Kemudian kumpulkan kertas-kertas tersebut, dikocok dan dibagikan secara acak kepada masing-masing peserta didik dan usahakan pertanyaan tidak kembali kepada yang bersangkutan. Kemudian minta mereka membaca dan memahami pertanyaan masing-masing sambil memikirkan jawabannya. Kemudian undang sukarelawan untuk membaca pertanyaan untuk menciptakan budaya bertanya. Upayakan memotivasi siswa untuk angkat tangan bagi yang siap membaca tanpa langsung menunjuknya. Mintalah dia memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut, kemudian mintalah temannya untuk menanggapinya. Lanjutkan dengan sukarelawan berikutnya sampai waktu yang tersedia habis. Jika tidak cukup memunculkan beberapa pertanyaan, dan kemudian guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan juga tindak lanjut. Selanjutnya yaitu the power of 2 and 4, menggabung 2 dan 4 kekuatan dengan langkah-langkah penerapan sebagai berikut, yaitu tetapkan masalah atau pertanyaan terkait dengan materi pokok. Kemudian beri kesempatan pada peserta didik untuk berpikir sejenak tentang masalah tersebut. Kemudian bagilah kertas pada tiap peserta didik untuk menuliskan pemecahan masalah atau jawaban, lalu periksalah hasil kerjanya. Kemudian perintahkan peserta didik bekerja berpasangan 2 orang dan berdiskusi tentang jawaban masalah tersebut, lalu periksalah hasilnya. Kemudian peserta didik membuat jawaban baru atau atas masalah yang disepakati berdua. Selanjutnya peserta didik bekerja berpasangan 4 orang dan berdiskusi lalu bersepakat mencari jawaban terbaik. Jawaban bisa ditulis dalam kertas atau lainnya. Guru memeriksa dan memastikan setiap kelompok atas hasil kesepakatan menjawab masalah yang dicari. Guru mengemukakan penjelasan dan solusi atas permasalahan yang didiskusikan tadi. Kemudian guru memberi kesimpulan, klarifikasi, dan juga tindak lanjut. Selanjutnya itu information search, mencari informasi dengan langkah-langkah penerapan sebagai berikut. 1. Sediakan referensi terkait topik pembelajaran. Guru menyusun kompetensi dari topik tersebut, kemudian mampu mengidentifikasi karakter manusia muslim kafah. Guru membuat pertanyaan untuk memperoleh kompetensi tersebut. Cari ayat atau hadis terkait. Bagi kelas dalam kelompok kecil maksimal 3 orang. Peserta disuruh mencari bahan di perpustakaan atau warnet yang sudah diketahui guru bahwa bahan tersebut benar-benar ada. Setelah peserta didik mencari dan kembali ke kelas, guru membantu membagi referensi kepada mereka. Kemudian peserta disuruh mencari jawaban dari referensi tersebut dengan dibatasi waktu 10 menit oleh guru. Hasilnya didiskusikan bersama seluruh kelas. Kemudian guru menjelaskan materi terkait dengan topik tersebut dan melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut. Kemudian yaitu reading grid, bacaan terbimbing dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan bacaan yang akan dipelajari. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta atau kisi-kisi, dan boleh juga bagan atau skema yang dapat diisi oleh mereka dari bahan bacaan yang telah dipilih tadi. Kemudian bagikan bahan bacaan dengan pertanyaan atau kisi-kisinya kepada peserta. Kemudian tugas peserta didik adalah mempelajari bahan bacaan tersebut dengan menggunakan pertanyaan atau kisi-kisi yang ada. Batasi aktivitas ini sehingga tidak memakan waktu yang berlebihan. Kemudian bahas pertanyaan dan kisi-kisi tersebut dengan menanyakan kepada peserta.
Pada akhir pembelajaran berilah ulasan atau penjelasan secukupnya dan guru memberi kesimpulan, klarifikasi, dan juga tindak lanjut. Selanjutnya yaitu indeks Karl-Marx, mencari jodoh kartu tanggung jawab dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buat potongan-potongan kertas sejumlah peserta didik dalam kelas. Kemudian sebagian kertas ditulis pertanyaan dan sebagian kertas ditulis jawabannya, kocok semua kertas tersebut lalu bagikan kepada peserta satu-satu. Sebagian siswa ada yang dapat soal dan sebagian mendapat kertas jawaban. Kemudian minta peserta untuk mencari pasangannya. Setelah ada yang menemukan, suruh duduk berdekatan dan merahasiakan materi tersebut pada teman yang lainnya. Setelah semua menemukan dan duduk berdekatan, mintalah pasangan tersebut secara bergantian membaca soal dengan keras dan yang satu membaca jawabannya dengan keras, demikian seterusnya. Guru mengakhiri proses ini dengan klarifikasi, kesimpulan, dan juga tindak lanjut. Selanjutnya yaitu jigsaw learning, belajar melalui tukar tim ahli dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu siswa dikelompokkan ke dalam tim-tim yang terdiri atas 5 peserta didik. Setiap kelompok mendapat tugas membaca, memahami, dan mendiskusikan serta membuat ringkasan materi yang berbeda. Kemudian setiap kelompok mengirim anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di kelompoknya, kembalikan ke kelas seperti semula. Tanyakan bila ada persoalan yang belum terpecahkan dari materi yang dipelajari, kemudian berilah pertanyaan peserta didik untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Guru memberi kesimpulan dan juga tindak lanjut. Selanjutnya itu example non-example dengan langkah-langkah sebagai berikut. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian guru menempelkan gambar-gambar di papan atau ditayangkan di PowerPoint. Guru memberikan petunjuk dan peluang kepada siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Kelompok yang terdiri dari 2-3 siswa melakukan diskusi dan analisis lalu mencari hasilnya. Setiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya dan guru memberi kesimpulan mengenai materi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian kooperatif skrip dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu guru membagi siswa ke dalam sejumlah pasangan, guru membagikan wacana atau materi dan siswa membaca serta membuat ringkasannya. Guru dan siswa menetapkan siswa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siswa yang lain berperan sebagai pendengar. Pembicara membaca ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya, sementara para siswa pendengar menyimak, mengoreksi, menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap, kemudian membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lain yang bertukar peran semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Kesimpulan dibuat oleh siswa bersama dengan guru. Kemudian number heads together dengan langkah-langkah sebagai berikut. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor. Guru memberi tugas masing-masing kelompok mengerjakannya. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahuinya. Lalu guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. Tanggapan dari teman yang lain ditampung, kemudian guru menunjuk nomor yang lain dan kesimpulan dibuat oleh siswa bersama dengan guru. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.